Sebuah rumah yang dijadikan gudang produk kosmetik ilegal di kawasan padat permukiman di Kelurahan Kedamaian Indah, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Sabtu sore digerebek polisi dan petugas kecamatan setempat. Dari dalam gudang ini, polisi menemukan 38.000 botol produk kosmetik jenis pemutih wajah yang tidak memiliki izin edar dan di dalamnya mengandung bahan merkuri yang dapat membahayakan kesehatan bagi penggunanya. Keberadaan gudang kosmetik ilegal di tempat ini diperkirakan baru sekitar 1 bulan. Warga sekitar awalnya mencurigai seringnya mobil box keluar masuk gudang. Warga sekitar pun tidak ada yang dipekerjakan di gudang ini. Berdasarkan pengakuan pengelola sekitar 1 bulan lebih ya. Ya, 1 bulan lebih sudah melaksanakan kegiatan di Kelurahan Kedamaian. Sejauh ini barang-barang apa aja yang ditemukan di dalam? Ini produk perawatan pembersih wajah. Produk perawatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, produk pemutih wajah ini berasal dari Korea dan masuk ke Indonesia secara ilegal. Untuk diedarkan di Indonesia, pemilik gudang mengganti kemasan produk. Sudah ada beberapa botol yang beredar di masyarakat, dari total 50.000 botol, yang sudah beredar itu sekitar 11.000 botol, yang kita temukan tadi sekitar 38.000 botol seperti itu. Yang pengecekan awal ini adalah barang dari luar Indonesia yang kemudian dikemas kembali, dan dalam kemasan itu secara kasat mata tidak memiliki izin seperti itu. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi serta menyita sampel ratusan botol produk kosmetik ilegal dan menangkap pemilik gudang bernama Rubianto, warga Tangerang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus penembakan yang dialami oleh prajurit TNI Angkatan Udara di Lampung, Pratu Nur Rahman dan teman wanitanya Ria Astuti ternyata tidak dilakukan oleh orang lain. Hal ini terungkap dari hasil penyelidikan tim gabungan dari Polisi Polresta Bandar Lampung dan Detasmen Polisi Militer Angkatan Udara. Dan Lanut Pangeran Muhammad Bunyamin mengatakan kedua korban tertembak oleh senjata api yang meletus di dalam mobil milik Pratu Nur Rahman. Kejadian itu diklaim murni kecelakaan dan bukan korban kejahatan. Bahwa yang terjadi adalah murni kecelakaan dari senjata korban sendiri. Jadi ini sebagai kemudian tindak lanjutnya kami akan laksanakan investigasi intern dan tentunya kami menunggu pada korban ataupun yang bersangkutan sendiri pulih dari lukanya ataupun yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Haven. Setelah itu akan kami laksanakan sesuai dengan prosedur. Kami serahkan untuk proses penyelidikan dan penyidikan kepada penyidik dari Satpom TNI Angkatan Udara dari Lanut Pangeran M. Bunyamin di Lampung. Untuk hasil bagaimana secara kronologi maupun nanti investigasi ini, kami hanya bisa menyerahkan kepada pihak TNI. Pratu Nur Rahman dan teman wanitanya Ria Astuti dievakuasi ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akibat mengalami luka tembak. Pratu Nur Rahman terluka di bagian tangan dan Ria Astuti tertembak di bagian paha. Keduanya tertembak saat berada di dalam mobil usai membeli makanan di pinggir Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung pada Selasa lalu. Saat itu, keduanya disebutkan ditembak oleh orang tak dikenal. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jembatan Wairarem yang terletak di jalur Sumatera lintas tengah di Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara kembali rusak.
Minggu siang jembatan hanya bisa dilalui kendaraan dari satu arah saja karena di tengah jembatan ada yang ambrol dan rawan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jembatan yang ambrol telah diberi garis polisi. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, warga sekitar secara swadaya membantu mengatur lalu lintas bagi kendaraan yang akan melewati jembatan. Warga pun memberlakukan sistem buka tutup untuk kendaraan dari dua arah. Soalnya yang sebelah kiri jebol itu, Pak. Jebol ya? Iya. Udah berapa lama jebolnya? Kalau jebolnya sebelum puasa kemarin. Yang lebih timpa plat aja. yang mulai paling parah kapan? Yang paling parah sebelah kiri itu. Sejak yang arah ke Bandar Lampung. Sejak kapan? Kemarin yang parahnya. Kalau kemarin masih bisa dilalui 2 jalur, kemarin udah nggak bisa 2 jalur. Mau ke Bengkulu, Bang. Dari Jawa. Sering lewat sini, Bang, ya? Iya. Khawatir nggak dengan jembatan ini, Bang? Ya khawatir, Bang. Khawatir ya? Masalah besinya itu. Besinya nggak, Bang? Kalau muatan berat jadi Langsung kalau kita lewat mobilnya. Iya, membahayakan ya? Membahayakan ya, Pak? Membahayakan ini. Pakai orang banyak. Harapan ke pemerintah gimana, Pak? Dibangun lah. Iya. Jembatan Wairarem di Lampung Utara ini telah ambrol pada sebelum bulan Ramadan lalu. Dinas Pekerjaan Umum saat itu memperbaiki jembatan yang bolong memakai plat besi. Namun perbaikan itu hanya bertahan 2 bulan dan kini kembali ambrol. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.